Berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kasih dan anugerahnya terus menyertai kita dan memelihara kita. Mari kita akan berdoa supaya Tuhan mengaruniakan hikmat dan pewahyuan kepada kita untuk kita dapat belajar dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur kasih dan anugerah-Mu, penyertaan-Mu terus menyertai kami, memberkati kami, menguduskan hati, pikiran, jiwa dan roh kami untuk kami mendapat bagian di dalam kebenaran firman-Mu dan kami boleh dilayakkan hidup dalam kerajaan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan belajar dengan firman Tuhan dengan kitab surat Kolose. Kolose pasal 1. Kita akan baca dalam ayat yang ke-13 ya. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari ini tema firman Tuhan, kita dilayakkan masuk dalam kerajaan yang kekal. Bapak Ibu Saudara, bagaimana orang seperti saudara dan saya, sebagai manusia-manusia berdosa, bisa dilayakkan, bisa masuk di dalam kerajaan yang kekal? Mari kita akan belajar dengan firman Tuhan. Hari ini saya akan mengajak untuk belajar dengan firman Tuhan, ya, mulai dari kitab Kolose pasal 1 ini, ya, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Ayat ini mengajarkan kepada kita di mana Paulus berdoa untuk jemaat Tuhan, untuk orang percaya, supaya orang percaya itu memperoleh yang namanya hikmat, hikmat pengetahuan, hikmat pengertian, untuk mengerti, untuk mengenal kehendak Allah, untuk mengenal Allah yang sebenarnya. Ayat ini berkata, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Saudara, Paulus setiap kali berdoa untuk orang percaya, supaya orang percaya ini dikatakan, ya, supaya orang percaya ini beroleh pewahyuan, beroleh hikmat Allah. Saudara, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah menyediakan satu tempat di surga bagi setiap orang yang percaya. Dan itu Paulus selalu berperan aktif untuk mendoakan jemaat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang beriman, mari kita juga berdoa buat saudara-saudara kita, buat teman-teman kita, buat keluarga kita. Supaya apa? Supaya keluarga kita, anak cucu cicit kita diperkenankan. Untuk apa? Diperkenankan untuk masuk, untuk menikmati, untuk mengalami hidup di dalam kerajaan yang kekal. Kerajaan yang kekal itu diberikan kepada semua orang tanpa terkecuali. Kerajaan surga itu diberikan kepada semua orang tanpa terkecuali. Saudara, tetapi berapa banyak orang yang mau menerima kerajaan surga itu? Ya, berapa banyak orang yang mau menerima kerajaan surga itu? Berapa banyak orang yang mau menerima kerajaan kekal itu?
Kenapa? Orang yang mau masuk ke dalam kerajaan surga, dalam kerajaan kekal itu Bapak Ibu Saudara, yang pertama, saudara dan saya harus memiliki sebuah yang namanya iman. Memiliki iman yang kokoh, memiliki iman yang tangguh, iman yang bertumbuh dari berita Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya. Ayat ini berkata, ya. Ayat yang ke-7 berkata, semuanya itu telah kamu ketahui. Semuanya itu telah kamu ketahui. Dari mana? Dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Saudara, pelayan Kristus yang setia. Paulus berdoa untuk setiap orang yang percaya. Ya, supaya apa? Supaya dilayakkan untuk masuk hidup di dalam kerajaan kekal. Doa yang kedua, Paulus berdoa yang kedua, ayat yang ke-9 dikatakan di sini, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada henti-hentinya berdoa untuk kamu. Kami senantiasa meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Paulus berdoa buat jemaat, Paulus berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Ya, untuk apa? Untuk Bapak Ibu Saudara kita dilayakkan untuk menerima hikmat dan pengetahuan yang benar. Hikmat pengetahuan yang benar ini Bapak Ibu Saudara akan memimpin kita untuk mengetahui kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan bagi orang percaya? Kehendak Tuhan untuk orang percaya dikatakan sehingga kamu hidup. Ya, sehingga kamu hidup. Ya. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya. Saudara, kerinduan seorang hamba Tuhan, kerinduan seorang gembala, kerinduan seorang rasul, kerinduan seorang nabi Tuhan, doanya setiap hari. Saudara, supaya saudara dan saya layak hidup di hadapan Tuhan, layak hidup berkenan kepada Tuhan, layak memberi buah. Buah apa? Buah-buah kehidupan, buah-buah yang baik, buah-buah roh. Ya, ada kasih, mengasihi sesama, imannya teguh dengan Kristus, kasihnya kuat dengan sesama, pengharapannya dengan kerajaan kekal. Saudara, lalu doa yang ketiga, doa Paulus yang ketiga dikatakan, ya, ayat yang ke-12 dikatakan, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Saudara, Paulus berdoa untuk apa? Berdoa untuk jemaat, berdoa untuk Bapak Ibu Saudara, berdoa untuk kita semua. Karena Paulus melihat orang-orang yang sudah percaya kepada Allah sudah dipindahkan dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang.
Sudah dipindahkan dari kerajaan kegelapan kepada terang, kepada kerajaan terang. Jadi orang yang percaya kepada Yesus, orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, secara alam roh, sudah dipindahkan dari kerajaan kegelapan kepada terang. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, setelah kita masuk dalam kerajaan terang bukan berarti tidak ada masalah. Memang kita masih dihadapkan dengan berbagai persoalan, masalah, tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi Allah yang di dalam Yesus Kristus menjamin, memberi, mengaruniakan kekuatan, ayat yang 11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Saudara, hebatnya, dahsyatnya orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Kekuatan batin, kekuatan jiwa, kekuatan roh yang Allah berikan kepada para rasul-rasul, para nabi-nabi, para pendahulu kita. Juga kekuatan yang diberikan untuk kita semua, agar kita dimampukan menghadapi persoalan, masalah, tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Karena perjalanan hidup manusia itu Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang mulus, tidak ada yang tanpa masalah. Hidup di dunia ini adalah untuk menyelesaikan masalah. Tapi jangan takut saudara. Ketika saudara berseru kepada Allah, Allah berkenan untuk mengaruniakan hikmat-Nya. Allah berkenan untuk mengaruniakan kekuatan-Nya. Dengan segala kekuatan Allah berikan kepada Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, jangan takut, jangan khawatir, percayalah bahwa Allah sanggup menolong Bapak Ibu Saudara kapanpun saudara berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena saudara sudah ditebus. Ya, sudah ditebus. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi dosa Bapak Ibu Saudara itu diampuni sejak saudara percaya dan bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan tinggalkan Tuhan. Mari kita mau hidup. Kita mau hidup di dalam kerajaan yang kekal. Itulah perjalanan hidup kita. Kenapa? Karena Yesus sudah mati buat saudara dan saya, sudah menebus dosa saudara dan saya di atas kayu salib Golgota. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa dan kita mengucap syukur kepada Allah. Maha besar Allah pencipta Khalik langit dan bumi, Allah yang terus memelihara dalam kehidupan kami orang percaya. Kami bersyukur kepadamu Bapa, Engkau yang telah memindahkan kami dari kerajaan kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Kami bersyukur kepadamu Bapa, Engkau yang telah memberikan kekuatan batin, kekuatan jiwa dan kekuatan roh kepada setiap kami. Dan kami boleh memiliki iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang tertuju kepada Allah, Allah yang di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Bapa, memberkati seluruh jemaat-Mu yang mendengar firman-Mu hari ini. Tuhan berkati, kuduskan dan layakkan untuk jemaat-Mu hidup di dalam hadirat Tuhan, hidup di dalam kasih karunia Tuhan, hidup di dalam kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.